Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami. Kami bersyukur padamu buat kasih setiamu yang tercurah di dalam hidup kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin setai kami, beri kami sukacita di dalam ibadah kami, sehingga kami dapat membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami Bapa. Kami berdoa untuk para pelayan, Tuhan pimpin berkati, terlebih pemimpin pujian, Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan namamu. Kami berdoa jalannya firman Tuhan, Bapa pimpin berkati hamba-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online hari Selasa. Sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan menyertai kehidupan kita. Sebagai rasa syukur kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita mau pujikan. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab
Sebab Yesus besertaku. Haleluya Yesus. Sebab Engkau membiarkan kami sendiri Tuhan. Meskipun di luar sana mungkin menakutkan Tuhan, tetapi kami bersamamu Yesus. Yang selalu memberikan kami kekuatan, berikan kami kemenangan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau meneguhkan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita mau pujikan. Yesus memegang. Terima kasih Yesus. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, Allah yang ajaib, Allah yang memberi kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Kau selalu memegang tangan Tuhan. Kau menyelesaikan setiap permasalahan dalam hidupku. Dan kami akan percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami. Saat ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh bersuka cita. Dan pujian yang kami naikkan pada saat malam hari ini boleh menyukakan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dalam segala hal Tuhan memberikan kita kemenangan. Dalam segala perkara Tuhan memberikan jawaban. Haleluya.
musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan senantiasa ajaib dalam kehidupan kami. Hanya bersamamu Bapa, kami boleh melewati semua. Sebentar kita mau mendengarkan taburan daripada firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji, Engkau ada bersamaku Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanya kekuatan yang darimu Yesus, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada buat kami Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Keluhku padamu sungguh berat, beban yang menghimpit hati dan jiwaku. Ku curahkan seluruh isi hatiku, dan ku dengar suaramu berkata padaku, ku tak pernah tertidur, tak pernah lalai, tanganku selalu menopang dirimu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang mengikuti ibadah online. Demikian juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun kalian berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama satukan hati, kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Sebelum itu mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau berikan kesempatan pada kami untuk menikmati ibadah online. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami telah buka hati untuk Kau taburi kuasa firman-Mu. Roh Kudus saat ini turun di tengah-tengah kami untuk memberikan pengertian-pengertian kepada kami, sehingga kami memiliki pengertian yang sama, bahasa yang sama, dan kami mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mengabarkan Injil-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita masih berada di Kisah Para Rasul 5. Ya, Kisah Para Rasul 5 itu diawali dengan Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang sakit lumpuh di pintu gerbang Elok. Dari situlah muncul berbagai macam peristiwa-peristiwa yang harus kita pelajari. Nah, apa yang terjadi di saat para rasul itu memberitakan Injil? Di saat para rasul itu melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya, banyak tantangan yang harus dihadapi. Mari kita pelajari Kisah Para Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Para rasul dengan gigih mengajarkan tentang Injil yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan pada waktu itu. Yesus yang mereka salib, mati, dan bangkit, inilah yang menjadi jawaban dalam kebutuhan mereka. Karena Yesus adalah juru selamat. Dan berita tentang juru selamat Yesus ini namanya berita Injil, berita sukacita bagi mereka yang mau menerima dan mempelajarinya. Yesus sebagai Mesias ini yang harus kita kabarkan kepada dunia. Yesus sebagai juru selamat ini yang harus kita kabarkan kepada teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita. Mengapa? Karena Yesus inilah yang ditetapkan oleh Allah, bukan nama lain. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini
Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 9 dan ayat 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan kalau kita lanjutkan lagi, semua lidah akan mengaku bahwa dialah juru selamat itu. Jadi Allah yang mengangkat, Allah yang memberikan nama Yesus untuk menjadi juru selamat. Nama Yesus yang sangat luar biasa, sehingga semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dialah Allah yang menyelamatkan dunia ini. Kita harus mewartakan Yesus yang memiliki kehebatan yang luar biasa, dan namanya akan membuat semua makhluk yang ada di bumi, yang ada di angkasa, malaikat, yang ada di bawah bumi, setan, mereka harus mengucapkan bahwa Yesus itulah juru selamat yang telah melakukan tugasnya dengan baik, yaitu harus mati di kayu salib. Kehebatan apakah yang dimiliki oleh Yesus yang harus kita wartakan? Kehebatan bahwa Yesuslah yang mampu membawa manusia untuk masuk surga. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kalau ingin cari ayam goreng banyak. Kita bisa ke McD, kita bisa ke fried chicken, kita bisa ke Popeye. Bahkan kita bisa beli di pinggir jalan yang menyediakan ayam goreng. Tetapi kalau Bapak Ibu kepingin ke surga, sekali lagi, kalau Bapak Ibu kepingin masuk surga, hanya nama Yesus, satu-satunya nama yang mampu memberikan keselamatan. Di dalam Yohanes 14, satu-satunya jalan kalau kita ingin ke surga. Tidak ada jalan lain. Nah, karena tidak ada jalan lain, maka banyak orang yang mengira-ira, memperkirakan, mencari jalan sendiri. Padahal makin mencari jalan makin tidak ditemukan. Makin membuat jalan makin tidak karuan. Maka Tuhan perintahkan kepada kita agar kita memberitakan Injil, menawarkan ini kepada semua orang yang kepengen masuk surga. Jangan coba-coba dengan jalan lain. Dan jangan coba-coba ada anak Tuhan yang tidak menawarkan hal ini. Karena Tuhan memberkati kita itu supaya kita menawarkan berkat itu kepada orang lain. Nah, jadi bagi mereka yang mau memberitakan Injil, Tuhan lengkapi dengan kelengkapan seperti kuasa Yohanes dan kuasa Petrus. Kuasa yang tak terbatas ada di dalam hidupnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau mewartakan Injil, dia harus bertanggung jawab. Di dalam kisah para Rasul 10 ayat 42, bahwa Allah menetapkan kami ini untuk memberitahukan bahwa hanya Yesus yang mampu untuk membawa manusia datang kepada Allah. Hari-hari ini dunia masih digoncang
Dengan adanya COVID-19, dunia ekonomi digoncang, tidak menentu, berita hoak makin bertambah, membuat orang-orang ketakutan. Sehingga banyak orang yang ketakutan. Ada salah satu saudara saya yang mati bukan karena COVID-19, tetapi mati karena ketakutan COVID-19. Hidupnya gelisah, berapa hari dia sakit, tidak kena COVID. Tapi akhirnya dia dipanggil Tuhan. Karena ketakutan, akhirnya dia mati. Nah, jadi kalau mati kepengen masuk surga, terimalah Yesus sekarang juga. Dan jadikan Yesus sebagai Allahmu, juru selamatmu. Dan letakkan Yesus di dalam hatimu. Nah, sekarang kehebatan Yesus, berita Injil, berita sukacita yang bagaimana lagi. Nah, Yesus tidak hanya mengcover kita untuk masuk surga. Selama kita ada di dalam dunia ini, Yesus pun memberikan kemenangan-kemenangan, memberikan janji-janji keselamatan agar orang yang tahu tentang Yesus, dia tidak takut menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Hari-hari ini dunia masih digoncang dengan COVID-19, digoncang dengan ekonomi, digoncang dengan berita-berita yang tidak menentu, yang membuat orang makin takut dan gelisah hatinya. Kemana manusia akan berlindung? Dengan hartanya, banyak bukti COVID-19 tidak takut dengan orang yang berduit. Banyak bukti bahwa keadaan ekonomi terus menurun. Banyak bukti berita-berita hoak makin hari makin bertambah. Lalu mereka mau berlindung kemana? Sang Mesias, Yesus Kristus, itulah jawabnya. Hal ini harus kita wartakan, harus kita tawarkan kepada mereka-mereka. Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit manusia. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apapun penyakit Bapak Ibu, apapun penyakit yang saat ini menjadi pandemi dunia, Yesus jawaban yang luar biasa. Tidak hanya masalah penyakit, dunia sedang mengalami kebingungan ekonomi. Berapa banyak sahabat kita yang sudah tidak bekerja karena COVID? Berapa banyak para karyawan-karyawan yang hanya masuk setengah hari? Berapa banyak keadaan ekonomi yang sudah tidak menentu ini? Apa tawaran Yesus? Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang lebih penting apa? Ketenangan hidup. Yang lebih penting apa? Ketenangan hidup yang didapat jika manusia mau dekat dengan Allah. Kesaksian Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan karena aku duduk di singgasana aku tenang, bukan karena aku punya berbagai macam alat perang aku tenang, tetapi hanya dekat Allah saja aku tenang. Wahai orang-orang Kristen, wartakan kepada dunia, kepada mereka yang masih hidup di dalam ketakutan,
kepada mereka yang masih hidup di dalam kekhawatiran, kepada mereka yang masih hidup di dalam kekurangan. Tawarkan janji Yesus yang dapat menghapus ketakutan, karena Yesus siap untuk menjamin mereka. Amin. Ada lagi ketakutan yang dikarenakan berita hoaks. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tawarkan firman Tuhan yang dapat memberi kekuatan, sehingga berita-berita hoaks, berita-berita yang menakutkan tidak menggoyahkan hidupnya. Kita harus taat pada protokol kesehatan. Kita harus taat pada tata aturan yang negara kita tetapkan. Tetapi selain itu, ada ketenangan yang Tuhan berikan, hati yang gembira. Jangan dibuat hati kita itu takut, jangan dibuat hati kita itu bingung, jangan dibuat hati kita itu memiliki berbagai macam perkara-perkara yang kita tidak tahu, tapi pengen tahu. Tetapi mari kita isi hati yang sukacita. Jadi tawarkan firman Tuhan. Ingat, setiap pemberitaan Injil selalu dihalangi agar siapapun yang mau memberitakan Injil takut, sehingga mereka tidak jadi memberitakan Injil. Ini sudah pekerjaan kuasa gelap sejak zaman para murid, sejak zaman Yesus ada. Berita Injil ini selalu dihambat dan dihambat. Tetapi toh terus merambat. Tugas Bapak Ibu, jangan takut dengan berbagai macam hambatan. Dalam Kisah Para Rasul, Petrus dan Yohanes dipanggil oleh imam besar dan oleh tokoh-tokoh agama. Tidak hanya sekedar dipanggil, disidang, supaya mereka tidak mengabarkan tentang Kristus yang menjadi juru selamat dunia itu. Tidak hanya disidang, akhirnya dimasukkan dalam penjara. Kisah Para Rasul 5 ayat 40-41. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajarkan dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Saya ulang, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mari kita lihat semangat para rasul yang harus kita jadikan penyemangat kita. Mereka tidak hanya ditangkap, tidak hanya disidang, tidak hanya dipenjara, bahkan disesah. Dipecut yang ujungnya itu ada logamnya. Dia disesah. Tapi mereka tetap gembira. Bagaimana kok tetap gembira? Karena mereka tahu dia sudah melakukan tugas. Karena mereka merasa diberkati, maka mereka harus kerja buat Tuhan, yaitu mengabarkan Injil itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya berpangku tangan? Padahal tuntutan kita agar kita diberkati. Tuntutan kita pokoknya berkat. Bagaimana pekerjaan yang harus kita kerjakan? Jangan hiraukan hambatan-hambatan. Terus beritakan Injil keselamatan dan raihlah banyak jiwa agar mereka kenal dengan Yesus yang memberi jaminan dunia dan akhirat.
Yesus akan menyelamatkan mereka, membawa mereka masuk surga, dan memberikan jaminan selama dia berada di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu, di dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, kesempatan besar untuk menawarkan jaminan Yesus yang mati di kayu salib, yang bangkit, yang memberikan berkat selama kita ada di dunia. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kurang dicukupi, masalah diselesaikan, dan nanti kalau kita mati, kita masuk surga. Yang belum terima Yesus, buka hati, terimalah Yesus. Yang sudah punya Yesus, tawarkan Yesus kepada teman-teman yang saat ini mengalami kebingungan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk mewartakan Injil kebenaran dan Injil sukacita pemberian-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ibadah, mari kita perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Yang dari GBS Haleluya ada 6. 1B 5M. 1B itu berdoa. Yang 5M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Harus dipatuhi supaya COVID-19 segera menurun dan akhirnya di bumi Indonesia ini bukan merupakan pandemi yang mengerikan, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, peserta ibadah online tolong di-like. Sekali lagi, saya mengharap begitu Bapak Ibu buka ibadah online, like terlebih dahulu. Supaya kami tahu berapa jumlah like, berapa jumlah yang nanggapi ibadah online dari GBS Haleluya ini. Lalu juga komen. Diberi komen, karena komen ini evaluasi bagi kami. Sejauh mana ibadah online ini ditanggapi oleh para peserta ibadah online. Juga kalau Bapak Ibu merasa menjadi berkat, di-share dong ke teman lain. Cukup 1 orang 5 aja. Jangan kikir untuk nge-share, jangan takut kehabisan kuota. Tuhan akan memberkati dengan Bapak Ibu berbagi, share pada teman lain. Nah, doakan para kru ibadah online tetap sehat Bapak Ibu, karena untuk muncul ini perlu penggarapan sekitar 6-7 jam. Begitu digarap 6-7 jam baru dapat diedarkan kepada Bapak Ibu. Maka biar mereka sehat, diberkati dengan berkat yang melimpah. Demikian juga alat-alat diberkati supaya tidak gampang rusak, karena alat-alat ini dibawa ke kian kemari, harus di jalan yang kurang baik, harus di jalan yang berbagai macam hal, biar diberkati. Ibadah online didoakan supaya cuaca mendukung. Ya, cuaca mendukung. Tadi sudah hampir gerimis, tetapi doa Bapak Ibu membuat gerimis tertahan. Puji Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa agar kita mendoakan teman-teman kita, mendoakan bangsa dan negara juga. Mari kita tunduk kepala. Kami akan berdoa untuk suasana bangsa dan negara kami. Tolong Bapak
Putra dan Roh Kudus. Urapi para pemimpin-pemimpin kami, dari presiden, menteri, sampai seluruh angkatan bersenjata, untuk mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Jamah mereka semuanya, sehingga mereka semuanya boleh berlaku dengan adil pada seluruh suku bangsa, seluruh bahasa, dan seluruh agama. Adil seadil-adilnya. Beri keleluasaan khususnya kepada umat Kristiani untuk bisa menyebarkan Injil seluas-luasnya tanpa ada larangan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan. Engkau jaga semuanya, Engkau lindungi mereka semuanya, khususnya anak-anak Tuhan. Beri kemakmuran, beri keberhasilan dalam mereka bekerja. Dan kami juga berdoa untuk COVID Bapak. Tolong Bapak ini segera berakhir dan kami boleh hidup normal kembali. Meskipun harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi kita lebih bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan ekonomi mulai bangkit dan kemakmuran mulai terasa di Indonesia ini. Terima kasih Bapak. Bapak, kami mengucap syukur, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang memberkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dan saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang hari-hari ini telah Kau sembuhkan, dan saat ini dalam masa-masa pemulihan. Engkau telah memberkati Ibu Suheni, Bapak Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili yang sakit jantung, Ibu Eli, Bapak Ibu Heri Suarso, bahkan keluarga dari Bapak Heri Suarso, keluarga dari Bapak Ferry Mandaki, semuanya sudah Kau sembuhkan dan menuju pulih 100%. Dan kami saat ini masih berdoa untuk Pak Doner yang operasi, Octavianus Hendrawijaya yang minta organ tubuh yang baru, Pak Sarjono yang stroke, Ibu Ratmi yang lututnya sakit, Ibu Wagini yang badannya lemes, Bapak Weli yang asam lambungnya dan ginjalnya bermasalah. Kami percaya sesuai dengan ajaran yang Kau ajarkan, bahwa di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, Engkau jamah iman dari Pak Indro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Ibu Bambang, Ibu Happy, Ibu Winyo, Ibu Erna, Ibu Hartanto, Ibu Isbianto, Ibu Mbing, Ibu Titi, Ibu Endang, Bude Marto, Mbak Darto. Kau jamah imannya agar imannya tumbuh sehingga dapat menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Masih satu kami berdoa untuk Cik Herin Tuhan, yang kedua lututnya sakit. Tuhan jamah sehingga lututnya sembuh, dapat beraktivitas, dapat berdoa bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah mendengar seru doa kami yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau, karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu, terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom.
Tuhan memberkati.